Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kemarin paket baru datang di rumah saya. Ini HP yang saya beli dari Bukalapak, tepatnya di Bukamall. Kenapa saya beli di Bukamall? Karena di Bukamall itu bisa dibilang lebih terjamin keasliannya karena yang jualan di situ tuh rata-rata official store ya. Ini bukanya dari mana ya? Kita buka dari sini aja. Ini saya beli Oppo A12, dijual dengan harga resmi itu 2 juta kembali 1000 ya, 1.999.000. Kamu bisa cek aja dari sisi video, di situ ada linknya di mana tempat saya belinya, bisa dilihat di situ. Untuk harga terbarunya berapa juga kamu bisa cek di situ. Oke, di dalam boxnya ini kelihatan ya. Sorry, ternyata harganya 1.899.000. Saya salah ngomong tadi. Tadi saya bilang 2 juta kembali 1000 ya. Ini 1,9 juta kembali 1000. Ini dapat ini ya, dapat faktur penjualan. Belinya di ini ya, di Oppo Official Store. Di kosong ya, udah nggak ada lagi. Boxnya, paketnya itu bener-bener safety dan aman karena bisa dilihat tadi udah diboxin terus ditutupin sama plastic wrap, jadinya lebih aman. Nah, ini dia Oppo A12. Kamu bisa lihat ya. Saya beli yang 3GB RAM dan 32GB storage. Ini harganya kayak tadi saya bilang 1,9 juta kembali 1000 harga resminya. Dan speknya kira-kira kayak gini yang diunggulin. Layarnya HD Plus 6,22 inch, terus kameranya AI dual rear kamera, baterainya 4230 mAh dan punya fingerprint sensor dan AI face unlock. Spek yang biasa aja sih dengan harga 1,8 juta lebih. Oke, terus di sini ada juga LTE, FDD, LTE, TDD. Ini berarti dia bisa pakai kartu 4G di semua operator di Indonesia. Jadi aman ya. Kalau kamu pengguna smartphone bisa. Kalau kamu pengguna Bolt juga bisa, seandainya Bolt masih ada. Saya penasaran aja, Oppo tuh sekarang kayak gimana ya? Ini HP seri A termurahnya dari Oppo. Kemarin kan saya udah unboxing tuh ya, Oppo yang versi yang semi mahal lah kalau dibilang. Oppo Reno 4 yang bikin saya kesal pada saat saya ikut pre-order. Ternyata saya dapatnya telat, lama banget nyampe rumah. Tahu gitu saya nggak pre-order, udah gitu pas saya cek lagi ternyata harga online salesnya di setelah penjualan itu lebih murah 600 ribuan. Udah telat datangnya, lebih murah pula akhirnya. Nah, kali ini saya beli Oppo A12 nggak pakai PO-POan, emang harganya harga normal 1,9 juta. Dan di dalam boxnya ini kita bisa temuin ini, dapat softcase 1,9 juta, dapat softcase, terus buku panduan, kartu garansi. Nih kita ini aja ya, singkirin. Terus juga ada SIM card ejector di sini. Dan ini dia handphonenya, Oppo A12, masih diplastikin ya sob. Oke, terus ini karton misah. Terus nih kita dapat charger adapter yang outputnya cuma 5 volt 2 ampere sob, cuma 10 watt aja. Tapi kualitasnya lumayan bagus ya, build quality-nya bagus. Dan kita juga dapat kabel charger. Kabel charger susah keluarnya. Nah, ini dia kabel chargernya. Dan kabel chargernya ini masih micro USB sob. HP zaman now yang masih micro USB. Oppo A12. Udah gitu aja, harga 1,9 juta, 1.899.000. Dapatnya nggak komplit, nggak dapat headset dan juga masih 10 watt, terus masih micro USB. Oke, sekarang kita cek handphonenya, tapi kita beresin dulu ya, biar asik dilihatnya. Nah, ini dia smartphone-nya Oppo A12 sob. Masih diplastikin ya, dan di plastiknya ini bisa kita lihat spesifikasi yang tadi diunggulin diulangin lagi. HP harga 1,9 juta, dapat layar HD 6,22 inch, terus AI dual rear kamera, baterai 4230 mAh, fingerprint sensor, dan AI face unlock. Ini internal handphonenya kayak gimana kita belum tahu ya. Nanti kita cek, kita install beberapa aplikasi. Dan wih, ini sekarang HP harga sejutaan untuk merek-merek global kayak gini ya sob. Polikarbonat terus dibikin bertekstur, jadi nggak dibikin glossy-glossyan lagi. Tapi ini teksturnya keren sih, menarik sih. Karena pada saat digoyang-goyangin gini tuh kelihatan ya pantulan cahayanya. Ini kita buka dulu. Kalau bisa stiker IMEI ini disimpan ya. Jadi ini kita tempel di sini aja. Jangan sampai hilang. Tempel sini sementara. Oke. Balik lagi ke handphonenya.
Ini build quality-nya beneran cakep. Jadi kita beli handphone Oppo A12 ini kita dapat build quality yang bagus sob. Beneran cakep build quality-nya. Wow, saya senang sama patternnya. Ini tuh grafirnya tuh bener-bener ini ya, bener-bener rapi. Cakep banget permainan cahayanya. Ini kalau digoyang-goyangin gini bisa berubah-ubah, keren. Oke, sementara tampak depan ya biasa aja ya, dia udah dipasangin anti gores, protective film. Di sisi kiri kita ada tombol volume dan SIM tray. Kita cek ya SIM tray-nya. Ini 3 GB dan 32 GB storage, jadi semoga dedicated ya. Dan bener sob, udah dedicated, udah nggak hybrid, jadinya micro SD-nya bisa dipasang tanpa ganggu SIM 2. Di sisi kanan ada tombol power yang dibikin polos ya, nggak bertekstur. Di sisi atas juga polos, dan di sisi bawah kita bisa temuin ya port-port, ada port micro USB dan port audio 3,5 mm, dan juga lubang mic dan lubang speaker. Oke, sementara kita nyalain dan kita setting-setting dulu ya. Ini jujur aja build quality-nya bagus untuk HP harga 1,9 juta. Cakep, dipegangnya enak, dan beratnya juga pokoknya berasa solid lah di tangan. Keren kan dipegangnya juga. Kita setting-setting dulu ya, dan kita install beberapa aplikasi buat lihat isinya kayak gimana. Oke sob, ini Oppo A12-nya udah saya setting-setting dan udah saya install beberapa aplikasi. Kamu bisa lihat ya, ukuran layarnya 6,2 inch ini kelihatan jernih dan detail karena ini SD Plus, tapi ukuran layarnya nggak gede-gede banget, cuma 6,2 inch. Jadi itu kualitas pixelnya lebih rapet ya daripada yang SD Plus aja terus pakai 6,5 inch. Ini lebih rapat dan lebih jernih. Terus saya mau kasih lihat nih, ini tuh masih berdasarkan Oppo A12 ini ya, masih berdasarkan Android 9 ternyata sob. Kita lihat ya di sini di About Phone. Di sini masih berdasarkan Android 9 dan masih pakai ColorOS versi 6. Jadi karena ini masih Android 9, jadi HP ini tuh belum bisa dark mode. Kemudian saya mau kasih lihat lagi untuk sensor-sensornya. Di kelas harga 1,9 juta, 1.899.000 kalau untuk harga resmi. Ternyata sensor-sensornya udah cukup lengkap ya. Gyroscope-nya ada, walaupun di sini sebenarnya cuman gyro virtual aja, masih software aja, belum benar-benar gyroscope hardware. Jadi kalau misalkan buat virtual reality ini udah bisa ya, walaupun kalau buat game dijamin kurang nyaman. Terus light sensornya ada, jadinya untuk brightness-nya bisa secara otomatis ya, nggak perlu diatur manual. Terus orientasi sensor dan magnetic sensor ada, jadi HP ini juga udah bisa kompas. Kalau untuk NFC nggak ada ya, karena ini HP harga kelas sejutaan dari Oppo, nggak akan dapat NFC. Terus kira-kira spek yang lainnya kayak gimana nih di AIDA? Kita bisa lihat ya, kita bisa ngintip secara sistemnya HP ini tuh pakai apa sih gitu. Kamu bisa lihat ya, hardware-nya dia pakai MT6765, pakai MediaTek. RAM-nya itu 3 GB dan storage-nya, internal storage-nya itu 32 GB. Terus kalau dilihat di sini ya, dia pakai MediaTek apa sih? Dia pakai MediaTek Helio P35. Ini kalau dibilang mirip-mirip kayak Realme C2 series ya. Tuh kalau kamu lihat sendiri ya. Nih kalau saya kasih lihat di sini. Untuk yang warna hijau atau birunya nih ya. Warna hijau kayaknya nih. Warna hijau mudanya ini tuh teksturnya tuh diamond cut gitu, mirip kayak Realme kan, Realme C2 kalau nggak salah waktu itu. Saya udah pernah unboxing review Realme C2, kamu bisa lihat ya, bentuknya tuh mirip kayak gini gayanya. Oke, kita balik lagi ke handphonenya. Helio P35, RAM 3 GB, dan terus untuk baterainya di sini, baterainya 4230 ya kebacanya. Dan untuk kameranya kayak gimana? Kameranya ini kebacanya tuh 13 megapiksel untuk kamera utama, dan kamera depannya, kamera selfie-nya tuh cuma 5 megapiksel. Ntar kita cek ya kualitas kameranya kayak gimana. Terus kalau untuk skor AnTuTu-nya kayak gimana sih? Ini kan HP harga 1,9 juta dari brand terkenal, dari Oppo. Kita lihat ya. Skor AnTuTu-nya kayak gini sob. 86 ribuan, belum 90 ribuan lebih ya. Di skor segini ya sebenarnya kalau buat multitasking harian, buat sosial media segala macem, segini sih udah cukup banget. Terus kalau buat main game kayak gimana? Kita cobain buka PUBG Mobile ya. Tapi di sini saya nggak coba mainin ya. Saya cuma mau kasih lihat aja settingan grafisnya kayak gimana. Kalau buat mainnya kayak gimana, buat pengalaman mainnya kayak gimana, tungguin aja video reviewnya. Soalnya kalau saya bahas di sini pasti durasinya tambah panjang sob. Nih di sini kamu bisa lihat ya. Untuk settingnya, menu setting.
Terus grafis, untuk grafisnya ini dia cuma bisa di smooth medium dan balance medium aja. Sekelas kayak HP-HP kelas harga 1,5 jutaan ya. Cuma di smooth medium sampai balance medium aja. Jadi kalau buat main game PUBG, kalau bisa sih untuk, kalau yang menurut pengalaman saya ya, kalau untuk Helio P35 itu kalau bisa di smooth medium sih. Jangan di balance medium, pasti suka ada drop frame. Jadi coba mainnya di smooth medium aja. Oh ya, ngomongin kamera, ini HP Oppo. Kameranya harusnya udah lumayan bisa diandelin ya. Walaupun HP harga kelas bawah untuk kelasnya Oppo. Untuk kamera belakangnya kayak gini sob, 13 megapiksel dari Oppo. Untuk fokusnya cukup cepat ya. Shutter speednya juga cukup cepat dan hasilnya bisa kamu lihat di layar. Kalau dilihat di preview sih ini udah lumayan jernih ya. Udah cukup bagus. Kamu bisa lihat ya di layar. Untuk informasi aja, kualitas cahaya di sini tuh nggak terang ya, agak-agak remang, kurang terang, agak redup. Tapi hasilnya bisa kamu lihat di layar kayak gimana. Sementara untuk kamera selfie-nya kayak gimana, ini kamera selfie 5 megapiksel aja dan hasilnya kamu bisa lihat ya. Emang ya, ini Oppo. Semua orang tahu kalau Oppo itu buat selfie jagoan banget. Oh. Mantap banget sih sob. Kamu bisa lihat sendiri ya, di tangan saya kelihatan gayanya kayak gimana nih HP. Yang pasti Oppo A12 ini bener-bener ya sebenarnya bukan ngejual apa yang ada di dus ini sih. Untuk harga 1,9 juta spesifikasi kayak gini tuh biasa aja, nggak ngejual. Menurut saya ngejual malah ini build quality-nya, desainnya daripada bodinya Oppo A12 ini. Ya kalau untuk yang warna biru tuanya sih keren ya. Bentuk ada siluet S-nya gitu kayak Realme ya, Realme 6 Pro ya. Bentuknya kayak gini, ada siluet S-nya. Realme 3 Pro kayak gini juga. Terus kalau yang warna hijaunya ini, warna hijaunya tuh jadi mirip kayak Realme C2 banget. Lihat ya, kayak Realme C2 banget gayanya. Jadi sebenarnya ini HP model baru apa cuman rebranding aja dari Realme C2 series ya? Saya juga nggak tahu. Oke, untuk video reviewnya kayak gimana, untuk penggunaan sehari-hari kayak gimana, tungguin aja video reviewnya di channel Bang Tekno. Channel teknologi gue yang sederhana ini. Dan Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oppo Realme C2. Oppo A12 C2. Tapi yang warna birunya keren sih. Siluetnya cakep.